Tutorial mata kuliah, Tindak Pidana Korupsi. Topik keempat dari 75 topik. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, bagian pertama. Hasrat untuk melakukan korupsi yang terjadi karena dorongan-dorongan yang bersifat budaya telah banyak dikemukakan para ahli. Stanley Karnow menyatakan bahwa merebaknya korupsi di Filipina tidak dapat dilepaskan dengan adanya budaya yang dikenal dengan istilah sistem kompradasgo. Dalam sistem ini dikenal adanya hubungan interpersonal antar anggota masyarakat berbentuk suatu jaringan kerja ritual kerabat-kerabat dan kerabat angkat yang menuntut adanya kesetiaan lebih tinggi di antara masyarakat Filipina, melebihi kesetiaannya terhadap lembaga resmi manapun. Jaringan seperti itu muncul di latar belakangi adanya budaya, utang nalub, yaitu budaya hutang budi. Budaya lokal di banyak daerah di Indonesia juga bisa berpotensi sebagai pemicu, atau faktor kriminogen, timbulnya korupsi. Di Indonesia dalam kehidupan masyarakat, lazim berlaku untuk memperhatikan kondisi ekonomi keluarga dan komunitas dengan cara menyantuni sanak keluarga yang lebih miskin. Budaya ini menurut Syafri Sairin berjalan bersama dengan asas reciprocity, yaitu kewajiban untuk mengembalikan pemberian yang pernah diterimanya di masa lampau dari keluarga dan komunitasnya karena berlaku prinsip social exchange, atau pertukaran sosial. Terkait dengan kondisi tersebut di atas, Banfeld menyatakan bahwa korupsi adalah ekspresi dari sikap partikularisme yaitu perasaan wajib membantu keluarga dekat. Lebih jauh sikap partikularisme ini menimbulkan nepotisme. Munculnya tindak pidana korupsi juga bisa terdorong oleh karena pemahaman terhadap konsep apa yang dimaksud dengan korupsi. Sutandio menjelaskan bahwa dalam khazanah bahasa-bahasa lokal di Indonesia tidak dikenal istilah yang mengarah kepada pengertian korupsi. Pemberian rakyat kepada penguasa yang lazim disebut sebagai upeti tidak dianggap sebagai sogok, atau korupsi, yang dilarang dalam dunia modern. Sebaliknya, pemberian dari penguasa kepada anggota keluarga dekat dan kepada rakyatnya meskipun diambilkan dari harta negara, tidak dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Pemberian itu malahan dianggap sebagai mengayomi dan ngayem, atau mengayomi dan menenteramkan perasaan rakyat. Dalam masyarakat Meksiko, meluas apa yang disebut sebagai personalisme dan amistad, yaitu loyalitas primer kepada keluarga dan sahabat-sahabat, bukannya ke arah pemerintah atau badan-badan administrasi, yang secara signifikan telah mendorong tumbuh berkembangnya korupsi. Orang-orang Meksiko memperlakukan satu sama lain sebagai pribadi, dengan akibat kode hukum tingkah laku yang telah diformalkan tidak punya arti dalam masyarakat. Kedudukan hukum kalah dan dilemahkan dengan personalisme dan amistad tersebut. Beberapa contoh yang mengemuka tersebut menarik untuk dicermati, terutama dalam perspektif interaksi sosial, yang ternyata perilaku korupsi mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan struktur sosialnya. Di sini ada ketergantungan antara pelaku korupsi dengan masyarakatnya, yaitu adanya upaya pemenuhan kebutuhan pelaku korupsi akan tuntutan-tuntutan sosial terhadap rasa solidaritas masyarakat. Seseorang merasa perlu melakukan sesuatu perbuatan meskipun notabene perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hukum, hanya semata-mata karena seseorang ingin dihargai dan diakui sebagai anggota masyarakat. Robert Merton dalam teorinya tentang mindset Sima menyatakan bahwa korupsi merupakan perilaku individu untuk memperoleh pengakuan sosial dari lingkungannya. Jadi dalam hal ini ada tingkat interdependensi, atau ketergantungan, yang sangat tinggi dari seseorang anggota komunitas masyarakat terhadap kebutuhan penerimaan, pengakuan dan penghargaan sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini berlaku hipotesa, seorang anggota masyarakat tanpa pengakuan dan penghargaan komunitasnya adalah sebagai individu yang tidak mempunyai arti, merasa terasing dan dalam tataran tertentu bisa merupakan hal yang sangat menyakitkan, menderitakan lebih dari sekedar penjatuhan pidana oleh pengadilan. Keadaan semacam ini semakin terasa manakala pelakunya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan, posisi, jabatan, atau berkuasa, dan memiliki strata sosial yang tinggi. Kebanyakan pelaku korupsi menyandang predikat seperti itu, sehingga kejahatannya pun sering disebut sebagai kejahatan kera putih, white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan atau jabatan dalam masyarakat. Dalam sudut pandang budaya, orang bisa melakukan tindak pidana yang berkualitas sebagai korupsi karena dorongan-dorongan pemenuhan pengakuan akan eksistensinya sebagai warga dari suatu komunitas. Dalam perspektif budaya pun secara terbalik potensi ini dapat digunakan sebagai sarana alternatif dalam pemberantasan korupsi. Korupsi yang dipersepsi dalam konteks budaya oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak bermoral, tercela, buruk, merugikan sehingga harus ditolak, seharusnya bisa menjadi sarana yang sangat baik untuk mencegah korupsi, apabila pemahaman bahwa korupsi sebagai perbuatan tercela tersebut tidak berhenti dalam tataran konsep. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, banyak tindakan penolakan perbuatan dan pelaku korupsi. Sanksi sosial berperan secara aktif untuk difungsikan sebagai sarana pengintegrasi perilaku. Dalam hal ini sanksi sosial berfungsi ganda, sebagai sarana penindakan, atau represif, dan pencegahan,
atau preventif terhadap perilaku menyimpang berupa korupsi. Terkait dengan permasalahan ini, teori reintegrative shaming relevan untuk diketengahkan sebagai salah satu alternatif di antara sekian cara untuk mengeliminir kalau tidak dapat dikatakan sebagai sarana memberantas atau menghilangkan korupsi. Sejarah pengaturan dan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi seakan menjadi komitmen setiap rezim pemerintahan di Indonesia, sejak pemerintahan Presiden Soekarno hingga sekarang ini. Hal tersebut dapat kita telusuri dari kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi yang ada pada era setiap rezim pemerintahan, sehingga memunculkan lembaga atau komisi baru dan peraturan perundang-undangan khusus tentang korupsi. Era pemerintahan Presiden Soekarno. Sejak pemerintahan pertama Indonesia terbentuk, sejak saat itu pula muncul benih-benih korupsi oleh oknum-oknum mulai menggerogoti kekayaan negara dan menyengsarakan rakyat. Pada era Presiden Soekarno saat itu membentuk pasukan khusus, yang dikomandani oleh Kolonel Zulkifli Lubis, Wakil KSAD dengan mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 06/1957. Operasi Budi pernah dijalankan pada tahun 1963 dan dalam waktu 3 bulan mampu menyelamatkan uang negara 11 miliar rupiah, nilai yang cukup besar saat itu, tetapi karena dianggap mengganggu prestise Presiden, operasi dihentikan. Era pemerintahan Presiden Soeharto. Ketika pemerintahan Soekarno jatuh dan menandai kelahiran Orde Baru, Presiden Soeharto dengan semangat memberantas tindak korupsi membuat lembaga negara yang sama dengan nama berbeda. Tim pemberantasan korupsi yang diketuai oleh Jaksa Agung, akan tetapi tetap saja tidak menyentuh Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan dan lembaga negara yang dianggap sarang koruptor. Pada tahun 1967 keluar Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 untuk membentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya dibentuk Komisi 4 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 yang bertugas meneliti dan mengkaji kebijakan dan hasil yang dicapai dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971. Pemerintah Orde Baru juga mencanangkan operasi tertib, disebut OPSTIP, yang berlanjut dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang pembentukan Tim Operasi Tertib. Tim itu untuk meningkatkan daya dan hasil guna serta meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah dan mengikis habis praktik-praktik penyelewengan dalam segala bentuk. Di penghujung era Orde Baru pemerintah dan DPR menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Menurut undang-undang itu, baik pemberi maupun penerima bisa didakwa melakukan kejahatan. Juga muncul peraturan tentang disiplin pegawai negeri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Itulah materi topik keempat tutorial mata kuliah tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia atau yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.